Jika pada video sebelumnya kita telah mengerjakan soal menentukan besar dan arah induksi magnetik pada sebuah kawat lurus berarus, maka di video kali ini kita akan menentukan besar dan arah induksi magnetik pada dua kawat lurus berarus. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Dua kawat yang lurus dan sejajar dialiri arus searah masing-masing 10 ampere dan 20 ampere. Kedua kawat terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar dan arah induksi magnetik pada suatu titik P yang letaknya seperti pada gambar di bawah. Sebelumnya, kita harus mengetahui bagaimana arah medan magnetik di titik P akibat kawat 1 dan 2. Untuk menentukan arah medan magnet pada titik P sini, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Karena arah arusnya ke atas, ini ke atas, I1 dan I2-nya ke atas, maka ibu jari kita arahkan ke atas. Maka putaran arah medannya itu seperti ini. Ya. Kalau kita gambarkan pada kawat sini, putaran arah medannya bisa kita gambarkan seperti ini. Dengan arah panah berputar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, pada titik P, arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama itu arahnya seperti ini. Karena ini adalah penghantar yang dialiri arus I1, maka medan magnet yang dihasilkannya kita beri nama B1. Oke, kita lanjut ke penghantar kedua. Arah medan magnet juga menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau kita gambarkan arah putaran medannya itu seperti ini, dengan arah putaran juga berlawanan arah jarum jam. Kalau kita gambarkan, maka arah medan di titik P ini arahnya ke bawah sini ya, seperti ini. Dan kita beri nama B2. Nah, kalau kita gambarkan dengan X dan titik atau masuk dan keluar bidang, maka arah medan magnet yang disebabkan oleh kawat pertama di titik P sini kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau kawat penghantarnya kita genggam, maka di sebelah kanan kawat I1 arah medannya masuk dan di sebelah kiri kawat I1 arahnya keluar. Karena titik P ada di sebelah kanan kawat I1, maka arah medannya kita beri simbol dengan X atau masuk, dan di sebelah kiri sini keluar. Jadi arah medan magnet pada titik P akibat kawat pertama itu kita gambarkan dengan simbol X atau masuk bidang, kita beri nama B1. Sedangkan untuk kawat kedua yang dialiri arus I2, medan magnetik di sebelah kanan kawat penghantar ini arahnya masuk ke dalam bidang. Dan di titik P sini, ini kenapa ibu fokus di titik P sini, karena titik P yang ditanyakan dalam soal ya. Nah, di sini itu arahnya keluar. Ini adalah arah B2. Untuk I1-nya masuk, medan magnet yang dipengaruhi oleh kawat pertama masuk di sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Berarti medan magnetik yang diakibatkan oleh I1 pada titik P itu arahnya masuk. Sedangkan medan magnet yang diakibatkan oleh kawat kedua, ini kawat kedua kalau kita buat seperti ini, di sebelah kanannya masuk, di sebelah kirinya keluar. Maka medan magnet di titik P atau di sebelah kiri kawat kedua ini itu arahnya keluar atau titik. Perhatikan, satu masuk, satu keluar, maka arah medan B1 dan B2 itu berlawanan arah. Ini kalau kita gambarkan dengan titik dan X. Kalau menggunakan pola garis seperti ini, arah medan magnetik B1 dan B2 juga berlawanan. Jadi, induksi magnetik total dari kedua kawat berarus ini adalah B2 kurang B1, karena B1 dan B2 tidak searah. Oke, sekarang kita lanjut menyelesaikan perhitungannya. Kita tulis dulu yang diketahui itu adalah I1 dan I2. Kemudian jarak antara kedua kawat ini, kedua kawat terpisah 30 cm itu dari sini ke sini. Sedangkan 20 ini adalah jarak dari kawat ke titik P. Jarak kawat pertama ke titik P itu adalah A1, sedangkan jarak kawat kedua ke P itu adalah
A1 sama dengan 20 cm, kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. A2 sama dengan sini ke sini 30, maka sini adalah 10 ya. Oke, dan jangan lupa mu nolnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan besar dan arah induksi magnet pada suatu titik P. Jadi yang ditanyakan adalah induksi magnetik total, kita simpulkan B total dan arahnya. Langsung kita kerjakan B totalnya dulu ya. Kita cari dulu B1 dan B2, setelah itu nanti hasilnya kita kurangkan. Oke, tinggal kita langsung cari B1. B1 sama dengan, pasang persamaannya mu nol I per, kalau B nya 1 berarti I nya juga I1 ya, 2pi A nya juga A1. Tinggal kita masukkan 4pi kali 10 pangkat minus 7, I1 nya 10 per 2pi kali A1 nya 0,2. Tinggal kita sederhanakan, ini sisa 2 kalinya di 2 kali 10 pangkat minus 7 kali 10. 10 ini sama saja kalau kita tulis 10 pangkat 1 ya. Kenapa ibu jadikan bilangan berpangkat? Supaya nanti gampang kita selesaikan. Jadi per, di bawahnya sudah kita coret, berarti ini sisa, ini kita ubah ke bilangan berpangkat juga, jadi 2 kali 10 pangkat minus 1 ya, jadi 0,2 kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat minus 1. 2 sama 2 nya kita coret. Nah, tinggal 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat minus 1. Jadi ingat kembali, ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan, kalau perkalian maka pangkatnya kita jumlah, jadi minus 7 kita tambah dengan 1, kemudian dibagi 10 pangkat minus 1, berarti itu dikurang minus 1, sehingga minus 10, ini 10 ibu tulis kembali, minus 7 tambah 1 itu berarti minus 6, dikurang 1 atau sama saja kita tulis ditambah 1, jadi minus 7 tambah 1 tambah 1 atau minus 7 ditambah 2, itu hasilnya minus 5 Tesla. Oke, B1 kita sudah dapat. Oke, kita langsung lanjut cari B2 dengan persamaan yang sama, mu 0 kali I2, karena yang kita cari B2 maka I nya juga I2 dan A nya juga kita pakai A2. Oke, tinggal kalian masukkan angka-angkanya dan selesaikan. Oke, perhatikan, kita sekarang tinggal mengurangkan B2 dan B1. Tapi ingat, untuk pengurangan bilangan pangkatnya ini harus sama ya. Maka kita akan berubah B2 ini menjadi berpangkat 5. Caranya bisa menggunakan cara seperti ini. 40 kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat 1. Kemudian kita kalikan 10 pangkat minus 6, berarti 4 dikali 10 pangkat 1 ditambah minus 6, maka jadinya 4 kali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya tinggal kita kurangkan B2 kurang B1. B2 4 kali 10 pangkat minus 5 dikurang B1 nya 10 pangkat 5. Ini sama saja kalau kita tulis 1 kali 10 pangkat minus 5 ya. Maka 4 dikurang 1 itu sama dengan 3,
dan pangkatnya atau bilangan 10 berpangkatnya itu tetap 10 pangkat minus 5. Masih ada satu pertanyaan lagi ya, yaitu arahnya. Kemanakah arah medan magnetik total dari soal ini? Caranya tinggal kita lihat nilai induksi magnetik dari kedua kawat ini atau B2 dan B1. Yang manakah yang lebih besar, maka arahnya akan mengikuti induksi magnetik yang lebih besar. Di sini B2-nya lebih besar ya, 4 kali 10 pangkat minus 5. Maka arah induksi magnetik mengikuti arah B2, yaitu keluar bidang. Mungkin kalian mulai bertanya, bagaimana kalau titiknya tidak di tengah-tengah? Bagaimana kalau titik P-nya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Atau bagaimana kalau arah arus dari kawat penghantar itu berbeda? Satu ke atas dan satu ke bawah. Kalau kalian berpikir seperti itu, berarti kalian sudah mulai akan mengerti. Untuk penjelasannya kita lanjut ke video selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.